Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Hidayat dengan NIM 2209061107 dengan matkul Politik Agraria, tugas individu dengan judul Politik Agraria Petani Penggarap Studi Konflik Agraria di Desa Kalasei. Desa Kalasei 2 yang terletak di Kecamatan Malayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara menjadi salah satu lokasi studi penting dalam memahami dinamika konflik agraria di Indonesia. Konflik agraria di Kalasei 2 melibatkan petani penggarap yang telah mengelola lahan secara turun-temurun dengan pihak perkebunan besar yang memiliki hak guna usaha atau HGU. Sekitar pukul 06.00 WITA, puluhan petani sudah berjaga dan berkumpul di posko Solidaritas Petani Penggarap Kalasei 2 atau Soli Petra untuk mempertahankan hak-hak agraria mereka. Bentuk mobilisasi ini menunjukkan keterlibatan intensif petani dalam perjuangan mempertahankan kebun terakhir mereka yang terancam diambil alih oleh perusahaan perkebunan. Politik agraria dalam kasus Kalasei 2 berkaitan erat dengan struktur penguasaan tanah yang timpang dan pewaris dan kebijakan masa Orde Baru. Pemerintahan memegang hak penguasaan tanah, sedangkan petani menjadi penggarap tanpa kepastian hukum yang jelas. Ketidakpastian hak ini menjadi akar konflik ketika perusahaan perkebunan mengklaim lahan yang sudah lama digarap oleh petani sebagai bagian dari wilayah HGU mereka. Pengaruh politik agraria terhadap perubahan pola penguasaan tanah sangat terasa dalam kasus ini, di mana petani kehilangan akses terhadap lahan yang telah mereka kelola selama bertahun-tahun. Gerakan politik agraria oleh petani di Indonesia, termasuk di Kalasei 2, muncul sebagai respon terhadap marginalisasi kaum tani sebagai kelas yang lebih lemah dalam struktur penguasaan agraria. Konflik agraria antara masyarakat tani dengan pihak penekan atau perusahaan perkebunan memarginalkan kaum tani dan mengancam kelangsungan hidup mereka. Petani menggarap di Kalasei 2 membentuk Serikat dan Solidaritas atau Soli Petra sebagai bentuk organisasi politik untuk memperkuat posisi tawar mereka dalam menghadapi perusahaan perkebunan. Tinjauan kritis terhadap kasus ini menunjukkan urgensi pembentukan pengadilan agraria khusus untuk menangani inefektivitas penyelesaian konflik agraria pada peradilan tata usaha negara yang ada saat ini. Ketidakmampuan negara dalam menyelesaikan konflik agraria secara adil dan berkelanjutan tercermin dari bagaimana kasus Kalasei 2 berlangsung lama tanpa resolusi yang memuaskan bagi petani. Aspek hukum dalam konflik Kalasei 2 menunjukkan bagaimana hukum digunakan sebagai alat kekuasaan oleh pihak yang lebih kuat. Studi kasus kriminalisasi petani di berbagai lokasi agraria menunjukkan bahwa petani seringkali dipidana dengan tunjukkan vandalisme dan penghasutan, meskipun mereka sebenarnya mempertahankan tanah leluhur yang telah dikelola selama generasi. Di Kalasei 2, petani penggarap juga menghadapi risiko kriminalisasi ketika mereka mencoba mempertahankan lahan dari klaim sepihak perusahaan. Tujuan reforma agraria yakni untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap sebagai landasan pembangunan agraria yang berkeadilan. Namun, dalam praktik
praktiknya di Kalisei II, petani justru kehilangan akses terhadap lahan produktif mereka. Komitmen negara terhadap reforma agraria masih jauh dari harapan karena struktur penguasaan tanah yang masih timbang dan bias. Konflik agraria juga berdampak pada kohesi sosial di masyarakat desa. Petani yang terpecah antara yang mendukung perjuangan dan memilih berkompromi dengan perusahaan dapat menciptakan ketegangan sosial di dalam komunitas. Namun, di sisi lain, konflik juga dapat memperkuat solidaritas internal di antara petani yang berjuang bersama mempertahankan lahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.